Selamat datang di perkuliahan interaksi obat. Pada kali ini akan kita bahas tentang interaksi obat ditinjau dari sisi dinamikanya. Sebelumnya untuk materi kali ini akan kita bagi nanti ada beberapa klasifikasi interaksi obat, kemudian main area dari interaksi obat secara farmakodinamik serta karakteristik dari interaksi obat secara farmakodinamik itu sendiri. Nah, di sini kita sudah ketahui ya pertemuan sebelumnya di mana tentang interaksi obat secara farmakokinetik, di mana kalau farmakokinetik berarti dia berkaitan dengan proses ADME obat tersebut. Sedangkan kalau farmakodinamik dia akan berkaitan dengan sisi aktifnya, target kerja si obat tersebut. Nah, di mana di sini nanti akan kita pelajari apakah bagaimana sih perbedaan dengan farmakokinetik itu sendiri. Jadi di sini interaksi obat secara farmakodinamik artinya ketika suatu obat A itu mempengaruhi efek dari obat yang lain tanpa mempengaruhi sama sekali dari farmakokinetikanya, apakah itu absorpsinya, distribusinya, metabolisme ataupun ekskresi. Jadi tidak ada pengaruh ke ADME-nya sama sekali. Jadi dia pengaruhnya kemana? Dia terjadi pada sisi reseptor, pada pensinyal ataupun pada level efektornya. Nah, di sini ya untuk interaksi obat secara farmakodinamik dia bisa sangat berguna dan juga bisa artinya merugikan. Dimana kalau yang berguna biasanya dia ditunjukkan pada interaksi obatnya secara metabolik pada penyakit infeksi, pada kardiovaskular ataupun penyakit kanker, dan juga yang terpenting adalah di sini dia untuk kepada pasiennya ya, dan juga terapi obatnya di mana di sini sebenarnya untuk farmakodinamik agak interaksi obat secara farmakodinamik memang agak kurang dikembangkan ya dibandingkan dengan interaksi obat secara farmakokinetik. Nah, di sini ada pertanyaan kemarin di forum diskusi di mana masih ada beberapa teman kalian yang masih belum memahami untuk gambar ini. Jadi di sini tadi sudah saya bahas ya. Jadi interaksi obat secara farmakodinamik itu terjadi pada level reseptor, pada level pensinyalan atau biasanya pada second messenger dan juga pada level efektor. Nah, kita lihat di sini pada level reseptor ya. Jadi di sini reseptor itu kan berarti kan ada pasangan obat tersebut ya, pasangan dari ligan. Nah, di sini dia mempunyai bentuk yang sama di mana antara obat A dan dengan obat B ini bisa berikatan dengan reseptornya karena mempunyai sisi yang mirip ya, dan dia akan menimbulkan suatu respon ya, di mana di sini bisa agonis dan di sini bisa antagonis. Contohnya pada pemberian morfin dan naloxon. Nah, morfin dan naloxon itu sama-sama menempati reseptor opioid ya pada tubuh kita, tetapi dia mekanisme kerjanya berlawanan, yang satu agonis, yang satu antagonis ya, dimana sisinya sama-sama mirip ya, sisi aktifnya. Nah, beda dengan di sini ya. Di sini kita lihat yang untuk gambar B ini lebih ke arah pensinyalan atau biasanya pada second messenger. Nah, untuk di sini kita lihat di sini reseptornya ini sama, reseptornya berbeda bentuk tetapi di tempat yang sama. Misalnya pada tubuh kita ya, pada membran sel itu kan untuk kanal ion klorida, nah itu memiliki tempat reseptor yang berbeda-beda. Misalnya seperti reseptor benzodiazepin, reseptor GABA, reseptor barbiturat itu pada satu tempat yang sama, tetapi dia memiliki pada satu tempat utama yang sama yakni di klorida, tetapi dia beberapa tempat dengan bentuk yang berbeda sehingga akan menghasilkan suatu respon yang kurang lebih mirip yang seperti barbiturat, benzodiazepin. Nah, itu GABA efeknya apa? Ya sama-sama menekan sistem saraf pusat. Ya, responnya mirip sekali. Ya, tetapi memang pensinyalannya arahnya berbeda, tetapi dia menghasilkan suatu respon yang cukup mirip ya, sama-sama menekan sistem saraf pusat ya. Oke, nah ada lagi yang untuk gambar C dan D. Ini kita lihat pada level efektor di mana ya dia tidak arah ke pensinyalan, misalnya kan dari pre ke postsinapnya. Nah, sedangkan efektor ini pada level seterusnya. Nah, di mana di sini dia di tempat yang berbeda. Kalau di sini kan tempatnya sama
meskipun tempat reseptornya bentuk reseptornya beda di tempat yang sama, sedangkan ini tempatnya sama sekali berbeda ya antara obat A, obat B ya. Nah, di sini ya ini akan menimbulkan suatu respon di mana respon ini ya akan menghasilkan suatu respon A ya untuk obat A, dan obat B itu menghasilkan suatu respon yang artinya respon baru ya, respon baru yang sebagai akibat dari terjadinya interaksi antara obat A dan obat B. Nah, sedangkan ini ya pada level efektor masuk untuk respon beda pada gambar T. Nah, gambar di sini dia masukkan antara respon A dan respon B, di mana kedua antara yang reseptor A dan reseptor B ya untuk obat A dan obat B itu responnya ini akan berinteraksi. Sedangkan di sini efeknya ini efek A dan efek B karena berlawanan akan menghasilkan suatu respon yang suatu respon baru akibat dari efek yang berbeda ini. Tetapi kalau ini responnya masing-masing, kalau ini responnya jadi satu. Nah, itulah perbedaan yang C, dan jadi di level efektor, kalau di level fungsional, dan ini adalah di level langsung di reseptor itu sendiri. Nah, kita lihat juga di sini, kalau kalian lihat di pada kurva efek konsentrasi pada dosis semi-logaritmik ya. Di sini kita lihat ya, ini ketika suatu agonis itu diberikan sendiri ya. Misalnya agonis suatu agonis, maka dia akan memberikan suatu level maksimum ya. Tetapi ketika obat tersebut diberikan dengan antagonis ya di sini, maka apa yang terjadi untuk mencapai level yang sama ketika agonis itu sendirian ya, dia anggaplah pada kalau di sini pada konsentrasi sekian. Nah, sedangkan untuk mencapai efek yang sama, maka dia harus diberikan dosis yang lebih besar. Kenapa? Karena dia ada antagonisnya. Ya, ketika dia diberikan antagonis membutuhkan efek yang besar untuk menghasilkan membutuhkan dosis yang lebih besar untuk menghasilkan efek yang sama dibandingkan dengan agonis sendiri. Nah, itu tadi kalau kita lihat ya sama seperti ini ya. Seperti sebelumnya ya, ini seperti ini misalnya morfin dan opioid. Nah, ini kan sama-sama menempati ya. Nah, ketika morfin diberikan morfin, kemudian diberikan antagonis ya, orang yang ketika morfin diberikan antagonis, maka efek morfinnya ini ya artinya apa? Kalau ingin mencapai level yang sama seperti sebelum diberikan naloxone yang merupakan antagonis opioid, nah itu maka dosis morfinnya akan lebih ditingkatkan lagi kalau ingin mencapai efek yang sama. Tetapi kalau ini untuk menurunkan ketergantungan, nah makanya dia bisa ini dosis untuk morfinnya dikurangi secara bertahap seperti itu ya. Saya harap kalian paham untuk hal ini ya. Akan kita teruskan. Nah, ini area utama atau main area dari interaksi obat secara farmakodinamik. Jadi pertama di sini dia interaksinya terjadi pada reseptor tunggal. Nah, ini ya antara opioid dan naloxone. Nah, ini reseptornya sama ya, tetapi kita lihat di sini reaksi kalau morfin merupakan opioid ini memiliki reaksi yang tidak diinginkan, maka ini akan diberikan antagonis oleh naloxone terjadi pada reseptor yang sama. Nah, ada lagi interaksi yang terjadi pada sisi reseptor yang berbeda, seperti misalnya pemberian senyawa blok neuromuskular ya, ini bersifat reversibel seperti contohnya adalah neostigmin. Nah, neostigmin ini merupakan inhibitor kolinesterase non-spesifik, di mana neostigmin ini akan mengikat asetilkolinesterase. Asetilkolinesterase adalah merupakan suatu enzim pemecah asetilkolin, di mana dengan pemberian neostigmin maka asetilkolin akan meningkat. Nah, efek yang tidak diinginkan ini akan menghambat dengan cara pemberian atropin. Jadi atropin dan neostigmin ini efeknya berlawanan ya pada beberapa reseptor yang berbeda. Nah, ada lagi interaksi non spesifik yang dimediasi oleh sisi aktif yang tidak khusus, seperti misalnya obat anestesi midazolam. Midazolam ini dapat mengurangi dosis tiopenton ya.
midazolam, alprazolam merupakan golongan benzodiazepin yang dimana dia akan mengurangi dosis tiopenton ya, obat anestesi ya. Sehingga kenapa? Karena kedua obat ini melibatkan kompleks GABA, tetapi ya dia memiliki sisi reseptor yang berbeda ya. Kompleks GABA sama dengan kanal ion tadi ya. Nah, akhirnya dia bisa mengurangi bisa mengurangi dari dosis midazolam itu dosis tiopenton sebagai obat anestesi ya. Oke, nah itu tadi area pertama dari interaksi obat secara farmakodinamik. Nah, jadi untuk interaksi farmakodinamik ini sama sekali dia tidak mempengaruhi dari farmakokinetik obat tersebut. Jadi dia bisa bersifat aditif, bisa bersifat antagonis, bisa juga mempengaruhi mekanisme transport obat dan juga mempengaruhi keseimbangan elektrolit dan cairan. Nanti akan kita lihat masing-masing dari keempat topik ini. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah interaksi obat yang bersifat aditif atau sinergis. Seperti misalnya pada obat ini etanol dan obat sedatif seperti benzodiazepin ataupun antagonis reseptor histamin yang digunakan untuk mabuk perjalanan. Nah, ini ketika benzodiazepin diberikan sendiri, maka indeks terapiknya cukup tinggi. Nah, ketika overdose, maka ini akan memperlama sedasinya. Ya, ketika etanol, maka etanol dan benzodiazepin akan sangat bersifat fatal karena efeknya sinergis. Nah, ada lagi di sini amitriptyline merupakan antidepresan trisiklik dengan antipsikotik tioridazin. Nah, keduanya ini merupakan antagonis reseptor muskarinik. Nah, ketika pemberian keduanya ini antara amitriptyline dan tioridazin diberikan bersama-sama, mereka merupakan antagonis reseptor muskarinik, otomatis dia akan meningkatkan efek antikolinergik. Ya. Efek antikolinergik apa itu? Dia akan menghambat pelepasan asetilkolin. Ya, ketika pelepasan asetilkolin dihambat, otomatis asetilkolin dalam tubuh akan sedikit efeknya apa? Pandangan kabur, mulut kering, psikosis ya, dan juga stroke panas ya, dimana di sini merupakan efek dari hambatan dari pelepasan asetilkolin. Nah, ini sifatnya sinergis. Nah, ada lagi sifat yang interaksi yang bersifat sinergis seperti aminoglikosida, streptomisin. Antibiotik aminoglikosida seperti streptomisin, gantamisin dengan kalsium atau zat iron, zat besi. Nah, ini akan terbentuk suatu kelat. Apa yang terjadi? Nah, ini akan menyebabkan terjadinya influksnya ke dalam neuron ya, sehingga apa yang terjadi ini akan menghambat rilis ya AC AC ya, dimana di sini kita lihat dia akan meningkatkan pemblokan neuromuskular kompetitif ya. Nah, di sini ya maka di sini sifatnya sangat sinergis. Nah, ada lagi juga di sini kita lihat ya interaksi secara sinergis, contohnya untuk antibiotik sulfonamida dan trimethoprim. Nah, kita lihat di sini ya kan atau kita sebut dengan obat Cotrimox ya, di mana obat Cotrimox merupakan kombinasi antara antibiotik sulfonamida dengan trimethoprim. Nah, keduanya ini ya, kalau sulfonamida dan juga trimethoprim keduanya sama-sama bakteriostatik, tetapi ketika dikombinasikan obat ini bersifat bakterisid ya, atau kita kenal dengan Cotrimox ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana efek sinergisnya. Ya, kita lihat di sini ya, untuk sulfonamida dia bisa menghambat pembentukan ini ya, untuk pembentukan ya dihidrofolat dengan cara apa? Dengan cara menghambat enzim pembentukan PABA yang menjadi dihidrofolat ya. Kemudian trimethoprim akan menghambat enzim dihidrofolat reduktase ya, dihidrofolat reduktase yang akan menghambat bentuknya tetrahidrofolat, di mana di sini sangat berguna untuk pembuatan DNA dari si bakteri. Makanya kenapa ini dikombinasikan sehingga bersifat bakterisid. Nah, oke. Nah, ada lagi di sini interaksi antagonis ya.
dari sinergis, ada lagi antagonis ya, sama seperti tadi naloxone dan kita lihat